Saat ini Misa dan Arga tampak sedang menikmati makan siang di dalam kamar. Mereka berdua terduduk di sofa menikmati makanan tanpa ada percakapan. Bercak kayak gini pasti akan memakan waktu cukup lama untuk hilang. Bagaimana aku mengajar besok ya? Gumam pelan Misa hanya terdengar oleh diri sendiri sembari dia menyendok makanan ke mulut. Alis Arga terangkat sebelah melihat Misa yang terbengong melamun. "Apa yang kau lamunkan?" Dia bertanya seraya meletakkan piring ke atas meja, lalu tangan dia terulur mengusap lembut puncuk rambut Misa. Terperanjat Misa menoleh cepat pada pria tampan di sampingnya. "Aku masih belum terbiasa dengan perubahan sikap si singa ini," batin Misa. "Apa yang kau pikirkan?" Arga kembali bertanya membuat gadis itu tersadar ke kenyataan. Itu..." Misa memegang tangan yang masih bertengger di kepalanya untuk diturunkan. "Aku hanya memikirkan untuk besok, apa aku bisa mengajar kembali ya dengan keadaanku seperti ini?" Seketika tatapan hangat Arga berubah menjadi tatapan tak terbaca. "Kau akan cuti?" "Hah? Kenapa? Aku masih kuat mengajar." "Kau masih bertanya?" Arga masih menatap tak terbaca, lalu dengan gerakan perlahan dia mendekatkan wajahnya ke arah wajah Misa. Yang seketika dengan refleks gadis itu menundukkan pandangan. Apa? Karena ada bercak di kulitku?" Tergagap Misa menahan serangan debaran jantungnya yang sedang berdegup cepat. "Kau selalu menghindari tatapanku. Apa menatapku begitu sulit untukmu?" Ucap Arga dengan jemari tangan terulur mengangkat dagu Misa, sehingga wajah gadis itu mendongak mengarah dekat dengan wajahnya, membuat Misa semakin bergetar saking gugupnya. Kamu, apa yang kamu lakukan?" Sebersit senyuman di bibir Arga merasa puas dan senang karena berhasil menggoda. Dia melepaskan pegangan di dagu gadis itu dan berkata, "Kau harus istirahat dalam 3 hari. Dan selama itu kau akan cuti." "Gawat, benar-benar gawat, sungguh tak baik untuk jantungku," batin Misa mengatur napas akibat jantungnya masih berperang. Dia tak mendengarkan ucapan Arga sama sekali. Karena tak mendengar sahutan akan ucapannya, Arga kembali melirik gadis itu. "Kau, dengar tidak?" "Hah? Apa?" Tersentak Misa mengangkat pandangan menatap. "Tidak, teruskan makanmu." Arga malah mengalihkan. "Oh benar." Kembali Misa mengambil piring yang masih penuh dan meneruskan menyantap makanan. Dan selang beberapa waktu kemudian, pintu kamar diketuk secara tergesa disertai gebrakan dari luar. "Duh, kenapa harus pakai dikunci segala sih? Aku kan khawatir sama kakak ipar." "Kakak ipar, ini Sila loh." Ocehan anak gadis remaja si biang keributan tersebut. "Sila?" Celetuk Misa sembari bangkit dari duduknya dan hendak melangkah, namun dengan gerakan cepat Arga memegang tangan Misa sehingga pergerakan dia terhenti. Misa menoleh menatap tanya. "Kenapa?" "Sebentar," perintah Arga sambil menarik sebuah kerudung yang tersampir di lengan sofa. Lalu dia bangkit dan memakaikan kerudung tersebut ke kepala Misa. Iya ya, aku lupa kalau lagi nggak pakai kerudung." Oceh Misa membiarkan lelaki itu memasangkan kerudung. "Duduklah," perintah Arga sambil lalu melangkah ke arah pintu dan membukakan kunci pintu kamar. Misa yang melihat itu hanya bisa menurut kembali terduduk di sofa. Alangkah indahnya kalau dia berbuat baik seperti itu terus. Begitu pintu itu terbuka, seketika gadis remaja yang terus mengoceh tersebut langsung berhambur ke dalam. Kakak ipar, Sila menyapu pandangan mencari. "Kakak di sini, Sila," kata Misa membuat gadis itu tersenyum sumringah dan berhambur menghampiri. Sedangkan Arga masih berdiri di ambang pintu dengan menatap tajam pada anak lelaki remaja, dan Egi yang ditatap begitu malah terlihat acuh tak acuh memasuki kamar. Kakak ipar,
Kata Kak Egi, kakak ipar sakit. Sakit apa kakak? Kenapa ini tangan kakak ipar merah-merah begini? Apa ada yang ngerebus tangan kakak? Siapakah yang berani nyiram kakak ipar sama air panas? Siapa kak? Rentetan pertanyaan terus keluar dari mulut gadis remaja yang sedang memidai tubuh Misa. Misa yang dibegitukan hanya bisa tertawa. Sila, kakak terkena alergi, bukan direbus orang. Alergi? Akhirnya Asila berhenti memindai, dia beralih menarik kedua tangan Misa untuk digenggam. Kakak ipar alergi apa? Kenapa bisa kambuh alerginya? Sekarang kamu duduk dulu. Misa menuntun agar gadis itu terduduk di sofa. Kakak hanya alergi makanan, 2 hari juga akan sembuh. Syukurlah, aku lega mendengarnya. Hela napas lega Asila disertai manggut-manggut kecil. Memang makanan apa yang membuat kakak ipar alergi? Hanya udang saja. Padahal udang itu enak loh kakak ipar. Tapi sayang, kenapa bisa alergi sih? Misa hanya tersenyum menanggapinya, lalu kedua mata dia melirik ke arah kedua pria yang sedari tadi berdiri tidak jauh dari mereka. Mereka sedang apa sih? Kok saling menatap tajam? Enggak sakit apa mata mereka? Batin Misa melihat kedua pria itu sedang adu tatap. Kakak ipar, bisik Asila mencolek bahu. Misa menoleh. Kenapa Sila? Mereka kayak kembar ya? Bisik kekehan Asila menunjuk dengan lirikan ke arah kedua pria itu. Misa tersenyum dan mengangguk melihat arah pandang. Memang kembar. Kakak ipar ngerasa tidak sih Kak Arga sama Kak Egi itu mirip? Tanya Asila masih dengan suara setengah berbisik. Misa kembali menganggukkan kepala mengiyakan, sangat mirip. Menurut kakak ipar apanya yang mirip? Misa berpikir lalu melihat keduanya secara bergantian. Sama-sama laki-laki Sila. Yang disambut tawa geli dari Asila. Kakak ipar bikin Sila gemes deh. Ucapnya sambil menangkup kedua pipi Misa dan diuyul-uyul. Kemiripan mereka sama-sama menakutkan, yang satu singa, yang satunya macan. Batin Misa sembari menahan panas di pipi yang sedang dimainkan. Dehem Egi beralih menatap tak terbaca pada kedua gadis di sofa. Bagaimana keadaan Bu Misa? Tanyanya. Misa membalas dengan tersenyum. Dia hendak membuka mulut untuk melontarkan jawaban. Dengan tiba-tiba Arga berdiri di hadapan Misa sehingga menghalangi pandangan Egi terhadap gadis yang terduduk di sofa itu. Bengong Misa menatap tubuh tinggi di hadapannya. Ada apa dengannya? Kenapa dia menghalangiku? Gumam pelan Misa. Dengan melihatnya saja kau bisa tahu. Jawab Arga bernada dingin menatap tajam tersirat ketidaksukaan. Yah, benar. Egi membalas menatap kesal. Lalu pandangan dia beralih memberikan isyarat lirikan mata ke arah Asila yang memang masih terlihat. Asila yang mengerti akan isyarat itu. Kakak ipar, temanin Sila nonton film yuk. Boleh, kebetulan kakak juga lagi Tidak boleh. Arga berucap dengan tegas dan berbalik menghadap ke kedua gadis itu. Sila memberenggut sebal. Kakak pelit, kakak iparnya juga bilang mau, jadi boleh ya. Dia menatap melas. Helaan napas pelan keluar dari mulut Arga sembari memalingkan muka. Baiklah, tapi di kamar ini saja. Yeay, gak apa-apa deh, yang penting Sila bisa nonton film bersama kakak ipar. Girang Asila, kemudian dia menggait lengan Misa sedikit menariknya. Yuk kakak ipar, kita pindah ke sofa TV. Iya. Misa menurut bangkit dari duduknya, beranjak menuju ke arah sofa yang menghadap ke televisi. Sila sepertinya lebih nyaman nonton di bawah deh, biar bisa selonjoran gitu. Ucap Misa saat akan duduk di sofa. Dia mendudukkan diri di atas karpet yang terhampar. Benar juga kata kakak ipar. Asila ikut duduk di atas karpet bersebelahan. Sedangkan Arga dan Egi mengikuti mereka dan mengambil duduk di sofa panjang belakang kedua gadis itu. Siniin remote-nya kakak ipar, biar aku yang pilih filmnya.
Ucap Sila sambil mengambil remote TV di atas meja kecil dekat bopet hias. Awas kakak-kakak yang di belakang, jangan ganggu kami ya. Peringatan Asila, sedang yang diberi peringatan hanya terdiam dengan wajah tanpa ekspresi. Gadis remaja itu mulai memilih film dan pilihan dia terjatuh pada film asal Korea yang menampilkan berbagai macam wajah pria tampan yang berkarisma. Sila suka artis Korea? Tanya Misa dengan tatapan tertuju ke arah layar televisi. Iya kakak ipar, bagaimana mungkin Sila nggak suka? Lihatlah wajahnya imut-imut kan? Celoteh Sila menunjuk gambaran wajah pria tampan dan manis di layar. Misa tersenyum tanpa menggeleng ataupun mengangguk. Kakak ipar suka K-pop? Alis Misa mengernyit aneh. Apa itu K-pop? Tanya dia dengan wajah polos, membuat Sila tertawa geli. Aduh kakak ipar, itu loh artis boyband dan girl band Korea. Masa kakak ipar nggak tahu sih? Oh gitu. Misa manggut-manggut kecil tersenyum kikuk. Kakak kurang tahu sih, soalnya waktu kakak terlalu padat untuk mengurusi anak-anak dan belajar. Jadi tak sempat deh menyalakan televisi untuk menonton hal seperti itu. Asila mendesah sedikit kecewa. Ah, kakak ipar nggak asik deh. Nanti kalau kakak sudah lihat film ini, kakak bakal suka deh. Iya deh, kakak akan suka apapun yang kamu suka. Ucap Misa mengelus puncuk rambut gadis remaja cantik itu. Dan kedua pria yang terduduk di sofa panjang belakang mereka tampaknya terdiam tenang mengamati Misa bukan menonton televisi. Wah, filmnya sudah mulai kak. Antusias Sila menatap berbinar pada layar menyala. Iya, Misa ikut menatap layar televisi. Selama menonton, gadis remaja itu merebahkan kepalanya ke pangkuan Misa yang memang saat itu dia sedang menselonjorkan kaki. Dan Arga yang melihat pemandangan tersebut, dia tiba-tiba turun dari sofa dan ikut bergabung duduk di atas karpet bersebelahan dengan Misa. Misa yang tampak fokus menonton tak menyadari akan kehadirannya. Dengan gerakan perlahan namun pasti, tangan Arga bergerak melingkar ke pinggang ramping Misa lalu menyenderkan kepala ke kepala gadis. Tersentak Misa merasakan sentuhan Arga. Dia melirikkan kedua bola mata ke sudut. Kamu diamlah. Bisik Arga ke telinga Misa yang seketika membuat gadis itu membeku kaku. Sementara Egi yang sedari tadi mengamati berada di belakang mereka. Dia mengepalkan tangan merasakan panas membara dalam dada menatap tajam penuh kekesalan. Dan Arga yang merasakan hawa itu, sudut bibir dia ketarik membentuk senyuman kepuasan dan melirik sombong ke arah sang adik seakan berkata, lihatlah perbedaan kita, jadi menyerahlah untuk mendekati kakak iparmu. Kakak celoteh Asila. Misa tersadar dari keterpakuan dia melirik gadis yang berada di pangkuan. Iya Sila. Lihat deh wajahnya imut banget kan? Duh gemes deh, ganteng banget sih. Oceh Sila berbinar. Tapi kakak ipar juga nggak kalah imut kok. Sila aja kalau lihat kakak ipar bikin gemes. Asila melirik ke atas yang seketika alis dia berkerut saat mendapati seseorang di sana. Kak Arga kapan di situ? Awas ya, jangan ganggu kita lagi nonton. Arga tampak acuh tak acuh dan bergumam pelan. Asila kembali lagi menatap layar televisi. Wah, kakak ipar, lihat deh idol itu. Grup band ini sedang populer loh kak. Lihatlah wajahnya ganteng-ganteng kan? Antusias Asila lagi dengan mata berbinar senang. Iya Sila, ganteng-ganteng ya. Misa menanggapi dengan tatapan terarah ke layar televisi. Arga yang mendengar ucapan itu, dia melirik kesal pada gadis di sebelahnya. Kemudian dengan tiba-tiba dia bangkit berdiri dan mengambil remote televisi lalu dia memencet tombol off sehingga televisi itu seketika padam. Serempak Misa dan Asila menatap bengong pada layar padam. Siapa yang matiin sih? Sebal Asila bangkit dari tiduran mencari si pelaku. Keluarlah, kakak iparmu. Perintah Arga yang masih diliputi perasaan panas dan kesal. Tapi kak, aku masih mau. Sila,
Sentak Arga membuat gadis itu terdiam seketika. Asila menundukkan kepala. Maafin aku sudah ganggu waktu istirahat kakak ipar. Kalau gitu aku ke kamar dulu, ucapnya lalu dia berjalan gontai ke arah pintu. Asila, gumam Misa tak bisa berbuat apa-apa karena dia pun bingung harus melakukan apa. Kau, keluar kau. Arga kembali berucap tegas dan dingin pada lelaki remaja yang masih terduduk di sofa. Egi bangkit dari duduknya, sejenak dia menatap Misa. Semoga cepat sembuh, ucap dia lalu beralih menatap tajam ke arah Arga. Dan berlalu pergi meninggalkan dua orang di dalam ruangan. Hembusan napas pelan keluar dari mulut Arga sembari mendudukkan diri ke atas sofa. Kenapa kau diam saja di sana? Kemari, pinta Arga menepuk sofa. Misa yang takut kena marah juga darinya, dengan patuh dia beranjak dan berpindah duduk ke sofa bersebelahan. Misa, tiba-tiba Arga mengusap lembut kuncup kepala gadis itu. Kamu kenapa sih? Duduk di sana, pinta Arga menunjuk ke ujung sofa. Misa melirik ke arah tunjuk. Memangnya kenapa aku harus duduk di sini? Tanyanya, namun tetap saja dia menuruti berpindah duduk ke ujung dekat lengan sofa. Nah, sudah. Terus mau kamu apa lagi? Ucapan Misa seketika tergantung di udara saat dengan gerakan tiba-tiba Arga merebahkan kepalanya ke pangkuan Misa. Kamu? Lagi-lagi ucapan Misa tercekat saat secara tiba-tiba Arga menarik sebelah tangan dan meletakkan ke atas rambut. Beri aku usapan, pinta Arga sembari memejamkan mata. Hah? Misa menatap terpaku pada wajah lelaki yang ada di pangkuan. Kenapa harus diusap lagi sih? Kamu kan bukan anak kecil. Lakukan saja, jangan banyak mengoceh. Dasar deh. Misa menurut mulai menggerakkan tangan untuk mengusap lembut rambut kepala pria tampan itu. Setelah bermode singa, sekarang malah berubah ke mode bayi besar. Batin Misa menatap wajah tampan pria itu.